yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita ketemu lagi untuk pertemuan kali ini. Kita masih membicarakan secara struktural ya, yaitu tentang komunikasi di dalam lingkungan organisasi, sehingga kita tahu arah secara struktural. Nah, kali ini kita masih membicarakan komunikasi formal di dalam organisasi. Nah, karena organisasi itu sangat penting ketika nanti kita terjun kepada dunia organisasi, baik itu organisasi bisnis atau organisasi yang lain, tentu saja di situ ada aturan-aturan yang harus kita ketahui tentang bagaimana etika kita di dalam berkomunikasi. Oke. Nah, komunikasi formal itu adalah komunikasi yang mengalir sepanjang garis komando. Nah, tentu saja ada struktur ya, garis komando, tingkat hierarki dalam struktur organisasi di seluruh jaringan ya, jaringan formal, internal informasi mengalir dalam 3 arah. Jadi di dalam komunikasi suatu organisasi ada 3 arah komunikasi kita. Yang pertama adalah aliran ke arah bawah. Komunikasi dari atas ke bawah ini kita sering sebut top down ya. Kemudian ada aliran dari bawah ke atas, ke arah atas. Komunikasi ini sering kita sebut dengan button up ya. Kemudian yang ketiga aliran horizontal. Komunikasi horizontal ini adalah komunikasi jadi antar karyawan, antar semua. Ini adalah menyamping ya. Nanti kita lihat skema atau bagian organisasi secara garis ya, sehingga kita mengetahui. Nah, kemudian masing-masing arus komunikasi tersebut ya, itu mempunyai perbedaan fungsi yang sangat tegas. Jadi semua itu mempunyai fungsi yang sangat tegas sesuai dengan tugas atau job description masing-masing. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Nah, di sini kami mengadopsi sumber bagian organisasi dari BOF ya dan TIL dalam komunikasi bisnis indeks. Nah, ini adalah skema. Nanti di setiap organisasi itu ada yang struktur organisasi ya, berupa gambar atau skema ya, dan nanti kita ketahui arah bagaimana cara kerjanya sesuai dengan tadi yang saya sebut, itu ada 3 arah, baik itu dari atas ke bawah, bawah ke atas, dan menyamping atau horizontal. Oke. Jaringan komunikasi formal dalam organisasi adalah yang pertama, yang jelas adalah direktur. Ini jaringan pertama, orang yang paling atas atau top leader ya, atau top manajemen itu adalah direktur utama. Nah, sesuai dengan kebutuhan setelah itu. Jadi di sini contoh yang di sini adalah ada bagian direktur produksi, ada direktur pemasaran, dan ada direktur keuangan. 3 ini adalah sentral ketika di dalam sebuah organisasi bisnis ya. Jadi direktur produksi ini menyangkut tentang produksi, kemudian pemasaran menyangkut bagaimana menjual, dan yang ketiga adalah keuangan. 3 ini adalah sebuah direktur di samping direktur utama. Nah, kemudian tentu saja garis putih ya, ini garis putih, kita harus melihat yang kita garis putih inilah yang kita soroti ya. Maka direktur utama ini bisa mengomando ya berdasarkan garis, maka ke direktur produksi ya, direktur pemasaran, dan direktur keuangan. Nah, kemudian ada secara formal ini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kemudian direktur produksi itu mengomando kepada bagian-bagian bawahnya ya, gudang, pabrik, dan tentu saja kalau direktur pemasaran pasti pada promosi ya. Nah, bagian penjualan sebagainya. Nah, bawah langsung Pak. Inilah bagian organisasi. Jadi ketika ada nanti terjun di dalam sebuah perusahaan,
sudah mengetahui bagaimana garis-garis komando sesuai dengan struktur bagian organisasi secara garis ya. Nah, inilah struktur organisasi ya. Jadi kalau kita dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, dan dari samping atau horizontal ke samping ke bagian yang setara. Nah, kita lihat penjelasannya secara konkret ya. Nah, komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahnya. Tujuan komunikasi ya dari atas ke bawah ini adalah dengan maksud pemberian pengarahan yang jelas, karena dari atas ke bawah, dari direktur utama ke bawahnya, maka sering kita sebut menginstruksikan kerja atau job instruction. Nah, kemudian penjelasan dari pimpinan tentang mengapa tugas-tugasnya perlu yang dilaksanakan, penyampaian informasi, memberikan umpan balik, dan pemberian motivasi kepada bawahannya. Jadi untuk direktur utama ini mempunyai kewenangan ya, karena direktur utama kewenangan kepada siapa saja di berbagai lini untuk memberikan instruksi itu tadi ya. Ya, biar kita tahu paham bahwa direktur utama ini seorang leader, seorang pemimpin utama dalam perusahaan, tentu saja punya kewenangan sesuai dengan garis komando yang tadi saya sampaikan di dalam bagian organisasi. Kemudian kita coba untuk komunikasi dari bawah ke atas. Nah, kalau dari atas direktur, dari bawah, dari atas ke bawah, tentu saja ini adalah instruksi. Ya, menginstruksi apa saja, memotivasi, memberikan semangat dan sebagainya. Itu tergantung mereka maunya apa mereka. Ya, kemudian komunikasi dari bawah ke atas, tentu saja juga ada komunikasi dari bawah ke atas. Ini biasanya hari-hari tertentu, tidak setiap hari ya. Ada momen-momen yang sesuai dengan time schedule-nya ya. Maka komunikasi ini kita bawa mengirimkan pesan kepada atasannya. Nah, kemudian tujuannya adalah ini adalah penyampaian informasi pekerjaan ataupun tugas yang telah dilaksanakan. Kalau dalam manajemen itu kan kita sering dalam manajemen itu ada fungsi manajemen ya, tentu saja di situ ada pengawasan. Nah, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan ya pekerjaan, dan kemudian penyampaian saran-saran dan penyampaian keluhan dari bawahan tentang diri sendiri maupun pekerjaan. Jadi laporan dari atas atau apapun yang disampaikan dari bawah ke atas ke direktur utama ini melalui beberapa tahap ya. Jadi melalui tidak langsung dari tingkat bagian produksi atau pemasaran langsung kepada direktur utama. Ini melalui garis komandonya. Jadi melalui, kalau dalam istilah di pekerjaan itu melalui kepala bagian ke atasnya pernah harus sampai. Nah, semua informasi ini berjenjang ya, berjenjang karena ini adalah formal ya. Tadi kan ini kan formal, sehingga tidak dari tingkat bawah tidak langsung ke direktur utama melalui bagian-bagiannya, karena ini formal ya. Nah, karena formal itu harus tatanan ini, hierarki harus dipergunakan. Jadi semua informasi dari bawah itu adalah semua demi kemajuan. Ketika dari atas memerintahkan, menginstruksikan pekerjaan dari atas ke bawah, maka dari bawah juga akan menyampaikan laporannya ke atas. Nah, apa yang sudah dikerjakan dan sebagainya, termasuk kalori kurang, termasuk juga saran-saran ya kepada atasannya. Itulah yang disebut komunikasi dari bawah ke atas ya. Nah, kemudian kita lihat komunikasi horizontal. Nah, ya, jadi dalam organisasi tadi ada garis-garis kuning ya, ada secara ya. Kemudian komunikasi yang berlangsung di antara karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan dan setara tujuan. Nah, jadi ini komunikasi antar bagian ini mempunyai kedudukan yang setara. Artinya begini. Direktur produksi, kemudian pemasaran dan keuangan ini bisa berkomunikasi ya. Ini untuk kepentingan perusahaan ya. Jadi kan ini formal ya, saya bicara adalah formal ya, sehingga memperbagi koordinasi tugas. Jadi ada tugas, kemudian ada upaya pemecahan masalah. Pastikan ada masalah bagaimana di gudang, bagaimana
dalam memasarkan bagaimana tentang keuangannya. Ini koordinasi itu ya. Upaya saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, membina hubungan bersama. Nah, ini untuk meningkatkan keharmonisan di dalam sebuah perusahaan. Nah, hubungan horizontal ini sangat penting ya, sangat penting sekali ya, sangat penting sekali ini agar terciptanya sebuah keharmonisan di dalam perusahaan ya. Ini adalah secara formal, jadi ingat ini adalah secara formal berdasarkan komando garis struktur ya, organisasi yang memang harus di dalam koordinasinya ini resmi, artinya harus resmi ya, tidak main-main ya. Nanti kita kalau hubungan nanti secara informal, nanti ada bagian organisasi ketika nanti ketemu lagi di session berikutnya. Ini adalah session kedua ya, tentang komunikasi di organisasi. Ini sangat penting sekali, karena apa? Karena memang ini agar sering ya kita di dalam membuat sebuah skripsi tentang perusahaan ini diabaikan, diabaikan ya. Nah, sehingga kita memahami nanti ketika kita itu masuk dalam sebuah organisasi perusahaan, bisnis, tentu di situ ada etika-etika ya, kita harus bagaimana, kita bekerja bagaimana, semua pekerjaan yang kita lakukan itu adalah berdasarkan job description ya, atau instruksi ya, dari atas ke bawah. Apa yang diamanahkan pada kita di dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian siapa, kita mengadu ke siapa, dan semuanya ada link, ada lini-lini yang harus kita ketahui sehingga kita memahami tentang dunia pekerjaan di sebuah lembaga, organisasi, bisnis, sehingga kita nanti tidak memahami tentang SOP-nya dan sebagainya. Oke. Baiklah, adik-adik sekalian, ini adalah komunikasi formal ya, berdasarkan sebuah bagian organisasi yang tadi sudah sampaikan, yang dibuat oleh sumbernya adopsinya adalah BOF ya, dan TIL tahun 2007 dalam komunikasi bisnis indeks. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita sehat walafiat, tentu selamat menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.